Maju terus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan selalu ceria, bahagia, ya. Walaupun kita masih belajar di rumah, ya, secara daring. Oke anak-anak, ya, setelah kemarin kita belajar mengenai mengukur satuan panjang, ya, dengan alat ukur satuan baku. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang mengubah satuan jarak atau satuan panjang, yaitu kilometer ke meter, ya. Dan nanti sedikit kita akan belajar juga tentang bagaimana membaca timbangan, ya. Nah, untuk yang pertama kita akan terlebih dahulu membahas tentang satuan jarak, ya, satuan jarak yaitu kilometer ke meter. Tapi anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, ya. Untuk itu kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai saja, ya, pelajarannya, yaitu tentang mengubah satuan kilometer ke meter, ya. Untuk bagaimana kita bisa tahu, ya, nilai dari satuan panjang kilometer misalnya itu berapa meter dan kilometer itu berapa sentimeter, maka kita perlu tahu, ya, perlu tahu nilai dari satuan tersebut, ya. Nah, langsung saja, ya, kita buat anak tangga, ya, tangga satuan jarak, ya, satuan panjang. Nah, yang pertama di sini ada km, ya. Km itu singkatan dari kilometer. Kemudian ada hektometer. Setelah kilometer ada hektometer disingkat km. Kemudian ada dekameter disingkat dengan km. Kemudian setelah itu ada meter, ya. Meter, m singkat. Kemudian ada desimeter singkat dm. Kemudian ada lagi sentimeter. Kemudian ada lagi milimeter. Nah, ini yang dinamakan tangga satuan jarak, ya, atau satuan panjang. Nah, kilometer, ya, kilometer ke hektometer itu berapa nilainya? Ada 10 turun. Jadi kalau ke bawah, ya, ke bawah ini turun, ya, turun itu dikali 10. Di setiap satu kali turun dikali 10. Kemudian dari kilometer ke dekameter misalnya, ini turun berapa tangga? Ya, 1, ya, 2 kilometer, dekameter turun 2, berarti apa? Dikali 100. Jadi setiap turun satu tangga, ya, satu anak tangga ini bernilai 10, ya, dikalikan 10. Tiap turun satu tangga dikalikan 10. Dari dekameter ke meter sama juga, ya, dikalikan 10. Jadi, ya, seperti itu. Kemudian, ya, jadi intinya seperti itu. Jadi setiap turun satu tangga itu dikalikan 10, ya. 10 kan nolnya 1. Jika turunnya 2 tangga, maka dikalikan 100.
100 dan nolnya berapa? 100 kan. Nah, contoh di dalam modul kamu ini itu 5 km 300 meter. 5 km 300 meter. Pertanyaannya berapa? Ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu berapa meter? Nah, gitu. Untuk mencarinya adalah 5 km itu berapa meter? Ya. Nah, kita cek ya, kita buktikan. Dari kilometer ke meter itu turun berapa anak tangga ya, berapa kali? Kilometer ke meter 1, 2, 3 ya. Jadi setiap 1 kali turun tangga itu nolnya 1, karena misalnya ini 10 ya, ini 100, ini 1000 kan. 1, 2, 3 ya. Maka berapa? Nolnya 3 ya. 5 kali 1000 ya. 5 kali 1000 berarti 5.000 buat 5 km ya, itu sama dengan 5.000 meter. Jadi ininya itu setiap turun 1 anak tangga itu dikalikan 10 ya. Kalau 2 berarti dikalikan 100, 3 dikalikan 1000 ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti dikalikan maka itu. Nah, ini kalau turun itu dikali 10 ya, turun 1 akan dikali 10. Kalau naik ya, nah itu dibagi 10 ya. Milimeter ya. Milimeter misalnya, milimeter per sentimeter ya, itu berapa ya. Jadi 1 milimeter 1 sentimeter misalnya itu ada 10 milimeter ya. Ini turun 1 berarti dibagi 10 ya, sini juga dibagi 10 dan seterusnya ya. Dibagi 10. Contoh misalnya ada soal 5 meter berapa milimeter? Bagaimana caranya? Ini berapa kali naik dari milimeter ke meter? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 berarti dibagi 1000. Jadi 5 meter adalah 5.000 milimeter. Bisa dipahami anak-anak? Ya sebenarnya mudah ya, mudah sekali lah, kamu pasti bisa ya. Untuk itu. Jadi yang perlu diingat, yang intinya yang mudah aja ya. Yang mudah itu kalau turun dikalikan 10, turun 1 ya, turun 1 tangga, anak tangga ini dikalikan 10 ya, dikalikan 10 dan seterusnya. Kalau 2 tangga ya dikalikan 100, 3 tangga dikalikan 1000 ya. Jadi setiap kali turun tangga itu dikali 10, tetapi jika misalnya 2 kali turun, 3 kali turun itu ditambahkan nolnya. 1 kali turun tambah 0 1, 2 kali turun ditambah 0 2, 3 kali turun tambah 0 3 ya. Tergantung turunnya berapa kali
maka nolnya mengikuti. Ya, seperti itu. Begitu juga ketika ini naik atau ya, naik itu artinya dibagi, naik satu tangga dibagi 10, 2 dibagi 100, 3 dibagi 1000 dan seterusnya. Jadi setiap kali anak tangga itu tambah, kalau kali ditambah 01, kalau dibagi ya sama juga tambahnya, jadinya itu ya. Oke Pak Guru, rasa kamu sudah bisa dipahami ya, sudah bisa memahami ya. Nah sekarang yang selanjutnya itu membaca timbangan ya. Nah itu di sana di modul kamu itu ada berbagai macam alat-alat ya, alat timbangan. Ada timbangan beras di sana. Timbangan beras itu kok seperti itu Pak Guru? Padahal saya kalau pergi belanja ke warung saya pakainya timbangan yang biasa, itu kan. Mikir-mikir kamu kan. Kemudian ada timbangan badan, nah, itu kamu juga sudah pernah pakai lah. Tuh timbangan kue ya, mungkin ibu kamu di rumah juga punya ya. Terus timbangan gantung itu, nah, itu biasa digunakan untuk apa? Timbangan gantung ya, hasil pertanian ya, menimbang hasil pertanian. Kemudian banyak sekali. Bahkan ini dipakai juga apa, untuk menimbang saat posyanduan ya. Kamu juga pasti dulu pernah itu ditimbang seperti itu ya. Kalau di apa, di lingkungan tempat tinggal biasanya ada itu. Timbangan warung ya, itu kamu pasti sudah tahu. Nah neraca juga ada neraca. Nah, neraca ini alat yang digunakan untuk menimbang emas ya, atau perhiasan. Itu neraca, bentuknya seperti itu. Hampir di semua toko emas ya ada seperti itu ya, neraca ya. Kalau timbangan beras yang besar itu yang ada rodanya itu biasanya di toko-toko atau apa ya, ya toko-toko sembako yang besar itu pakainya timbangan itu. Itu kan untuk timbang beras yang jumlahnya banyak ya, sampai berkarung-karung itu ya. Kalau di warung kadang juga dipakai timbangan warung untuk menimbang beras, karena berasnya kan tidak sampai berjumlah yang terlalu banyak seperti itu ya. Jadi nah alat-alat tersebut itu punya apa, satuan berat ya, satuan berat untuk menimbang berat yang bermacam-macam ya. Ada gram ya. Jadi kalau menimbang emas ya pakainya biasanya gram ya, ya. Bukan pakai yang untuk kiloan seperti itu ya. Itu jadi ada masing-masing itu ada alatnya sendiri-sendiri ya. Ya, jadi ketika orang beli, kita apa namanya, misalnya beras 50 kilo ya, tidak memakai timbangan kue. Atau kita beli emas itu tidak ditimbang dengan timbangan badan. Nah, jadi semua itu ada alat ukurnya, ada alatnya masing-masing ya. Sampai timbangan kue pun ada bermacam-macam ya. Ada yang nilainya apa, ons seperti itu, ons, ada yang gram gitu ya. Jadi itu ya. Nah silahkan setelah kita belajar ya tadi, silahkan ayo kita latihan ya, kegiatan 2 ya, bisanya, tapi asal serius nanti jadi bisa. Setelah itu kamu kerjakan di kegiatan 3 ya, itu tentang soal tentang jarak ya. Ya seperti tadi,
cara mengerjakannya seperti tadi yang Pak Guru jelaskan ya. Kalau turun dikali, naik turun dikali, turun 1 dikali 10 ya, setiap turun 1 dikalikan 10, turun 2 berarti dikali 100 ya. Turun 3 dikali 1000, turun 4 dan seterusnya, ditambah nolnya. Setiap 1 kali turun anak tangga tambah nolnya 1, 2 berarti nolnya 2 seperti itu. Begitu juga jika dibagi ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Pak Guru rasa kamu sudah bisa memahami, sehingga Pak Guru cukupkan sampai jumpa untuk video selanjutnya ya, materi yang selanjutnya. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.